Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Alvin Raihan dari Universitas Esa Unggul, Prodi Sistem Informasi. Di presentasi kali ini saya ingin membahas kalimat efektif. Apa sih itu kalimat efektif? Yuk kita bahas. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang disusun sesuai kaedah berlaku. Unsur-unsur penting di dalamnya harus ada seperti subjek, predikat, serta pemilihan diksi yang tepat. Kalimat ini akan membuat tulisan kita lebih mudah dipahami serta tidak berbelit-belit. Pengertian lain ialah kalimat yang baik karena apa yang dirasakan atau dipikirkan penulis akan dapat dipahami serta diterima oleh pembaca. Kalimat ini juga dapat diartikan sebagai kalimat yang bias, memberi efek tertentu dalam proses komunikasi. Efek yang dimaksud ialah kejelasan komunikasi karena tidak menggunakan kata-kata mubazir, namun pesan dari kalimat itu akan tetap disampaikan. Selanjutnya, syarat kalimat efektif. Terdapat 5 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Berikut penjelasannya secara singkat. Yaitu yang pertama adalah kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Kaidah kebahasannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Yang ketiga, kesatuan. Kesatuan ialah keseimbangan pikiran atau gagasan serta struktur bahasa yang dipakai. Kesatuan gagasan kalimat akan diperlihatkan adanya kesepadanan yang kompak serta kepaduan pikiran yang baik. Ciri-ciri kesatuan kalimat ialah adanya subjek serta predikat yang jelas, tidak memiliki subjek ganda, tidak ada kata penghubung intra kalimat khusus untuk kalimat tunggal serta predikat kalimat tidak akan didahului oleh kata yang. Yang keempat, kehematan. Pengertian dari kehematan ialah usaha untuk menghindari pemakaian kata yang dirasa tidak perlu. Hemat berarti tidak ada penggunaan kata-kata yang mubazir, tidak menjamakkan kata yang memang sudah berbentuk jamak, serta tidak melakukan pengulangan subjek. Penghematan kata akan membuat kalimat semakin padat serta berisi. Yang kelima, keparalelan. Keparalelan ialah kesamaan bentuk yang digunakan pada sebuah kalimat. Artinya apa? Apabila kata pertama berbentuk verba, maka kata kedua harus pula berbentuk verba. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Yang kedua, unsur tersebut antara lain subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang ketiga, menaati ejaan dan kaidah kebahasan yang baku. Yang keempat, memilih diksi secara tepat. Yang kelima, memadankan struktur bahasa dengan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang keenam, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang ketujuh, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang terakhir, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Selanjutnya, unsur kalimat efektif. Unsur kalimat efektif terdiri atas subjek, predikat, objek, dan keterangan. Syarat untuk membuat kalimat dapat dipenuhi minimal dengan unsur dan predikat. Berikut penjelasannya singkat unsur kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek. Bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang dapat berupa orang, tempat, atau benda. Yang kedua, predikat. Bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek, biasanya berupa kata kerja. Yang ketiga, objek. Bagian kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran, biasanya berupa nomina. Yang keempat, keterangan. Kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu,
tempat, atau sebab akibat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung. Selanjutnya, struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat. Struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Yang pertama, struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi dua, yaitu unsur wajib serta unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan, termasuk kata kerja bantu. Yang kedua, struktur kalimat efektif paralel. Struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Yang ketiga, struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Selanjutnya, contoh kalimat efektif. Diana membeli kue untuk adiknya. Bentuk tidak efektifnya adalah Diana membelikan kue untuk adiknya Diana. Yang kedua, anak-anak harus berhati-hati jika melewati lorong. Bentuk tidak efektifnya ialah para anak-anak harus berhati-hati jika anak-anak melewati lorong. Yang ketiga, setiap hari Jumat anak-anak latihan pramuka. Bentuk tidak efektifnya adalah setiap hari Jumat para anak-anak latihan pramuka. Yang keempat, pihak sekolah atau subjek memasang predikat CCTV objek untuk keamanan sekolah. Keterangan tujuan. Yang kelima, ibu subjek belanja predikat buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras objek di pasar. Keterangan tempat. Yang keenam, putri subjek mengayuh predikat sepeda objek dengan kencang. Keterangan cara. Selanjutnya, baik teman-teman dan ibu guru yang saya banggakan, itu saja yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini. Apabila ada salah-salah kata dan omongan saya yang kurang baik, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.